Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Roh Raspa. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk seluruh bangsa kita. Nah, ini diucapkan oleh Kayafas sebagai imam besar, ya, semacam membuat nubuat begitu. Tema ini dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti, dan juga di grup keluarga. Baiklah, saudara ikut mewartakan Injil dengan caranya tersendiri. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, percaya kepadanya. Apa ini yang dimaksud? Melawat Maria dan menyaksikan sendiri. Perlu diketahui, kisah ini adalah menceritakan latar belakang peristiwa sebelumnya, yaitu apa? Yesus membuat mukjizat, yaitu membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Nah, setelah Yesus membuat mukjizat membangkitkan Lazarus, banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, ini maksud dari ayat yang ada di sini. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Ini ya, jadi di antara orang yang percaya itu ada yang percaya begitu saja, tetapi lalu ada yang pergi, ya, semacam menceritakan atau mungkin lebih sedikit mengadukan seperti itu kepada orang Farisi. Ya, itu loh, Yesus di sana itu berbuat seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Lah, ini aneh. Level mahkamah agama, level sebuah lembaga yang sangat tinggi di dalam agama, sekarang orang-orang ini berkumpul hanya untuk menanyakan apakah yang harus kita buat, karena ada orang membuat banyak mukjizat. Aneh ini ya. Kenapa saya katakan aneh? Kita lihat dari ayat berikutnya. Apabila kita biarkan, maka semua akan percaya kepadanya. Ya, terus kenapa kalau percaya kepadanya? Kalau yang diperbuat ini memang baik dan menyelamatkan orang, membawa kesejahteraan, membawa kebaikan, ya tentu saja orang akan percaya kepadanya. Kekhawatiran mereka, orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Saya kok tidak yakin seperti ini ya. Kalau itu dibiarkan dan Yesus diterima di mana-mana, mungkin bisa jadi malah orang Romawi pun akan menerima ini. Ya, tetapi kita melihat, ya, masa sih ini sidang agama level lembaga tertinggi, majelis tertinggi di dalam agama justru merencanakan mau membuat persepakatan jahat membunuh orang hanya karena orang itu membuat banyak mukjizat atau kebaikan. Ya, dengan kata lain mereka takut tersaingi. Seperti itu. Nah, ini terbukti ya, Kayafas imam besar ya, berkata, kamu tidak tahu apa-apa, bahwa lebih baik berguna bagimu jika satu orang mati untuk seluruh
untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi memang Yesus ini dimaksudkan untuk dikorbankan. Kata-kata ini diucapkan Kayafas ya sebagai imam besar, bukan sebagai pribadi. Jadi ini semacam ya ada nubuat di sana. Nah, ini disebut ya. Ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi pada akhirnya Yesus pun mati untuk bangsa Yahudi. Dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, ternyata kematian Yesus ini menyelamatkan seluruh bangsa. Disebut bukan untuk bangsa itu saja, tetapi bahkan ya, kematian Yesus akan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, saudara-saudari, inilah yang seringkali sulit diterima sampai saat ini, sampai sekarang ya. Bagaimana mungkin seorang juru selamat harus mati? Bagaimana mungkin seorang juru selamat mengalami peristiwa tragis, apalagi nanti diketahui mati di kayu salib? Ya, ini tidak masuk akal bagi mereka. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Mengerikan sekali, ini mahkamah agama kok merencanakan pembunuhan. Bagaimana ya kalau seperti ini? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, hal-hal seperti ini masih loh terjadi sampai saat ini. Ya, seringkali orang membunuh mengatasnamakan agama. Ya, membunuh setidak-tidaknya membunuh karakter orang. Nah, kalau orang itu jelas-jelas membuat kejahatan, ya barangkali ya banyak orang akan maklum ya, tetapi jelas-jelas kok yang dibuat kebaikan. Ya, lalu dengan alasan ya bukan alasan yang dibuat kebaikan, ya, tetapi mereka menista agama. Jadi nggak jelas menista yang seperti apa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah ya konsekuensi dari murid-murid Yesus. Kalau saudara-saudari mengalami itu, guru kita sudah mengalami itu, Tuhan kita sudah mengalami itu, maka Yesus sebenarnya mengajak kita untuk tidak takut, ya, mewartakan hal-hal yang benar, mewartakan hal-hal yang baik. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Nah, ini Yesus saja menghindar ya, tetapi bukan karena takut ya, waktunya belum tiba. Ya, dia mengungsi di dekat padang gurun di Efraim, ya, tinggal bersama murid-muridnya. Kiranya di situ ia berkumpul ya, beberapa waktu bersama murid-muridnya sambil meneguhkan murid-muridnya, meyakinkan murid-muridnya ya, apa yang akan ia alami, ia hadapi. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Ya, jadi orang begitu banyak yang pergi ke Yerusalem. Ya, begitu banyak orang yang datang ke kota itu untuk merayakan Paskah, untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Nah, dan mereka masih penasaran terhadap Yesus. Mereka mencari Yesus dan bertanya satu sama lain, akan datang jugakah ia ke pesta ini? Nah, saudara-saudari, kita lihatnya apa yang dilakukan Yesus adalah kebaikan ya, tetapi ia diburu di mana-mana. Ya, tetapi tadi sudah dinubuatkan oleh Kayafas bahwa ia akan mati, tetapi seluruh bangsa akan selamat. Ia akan mati, tetapi mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Nah, inilah Yesus yang kita imani. Ya, bagi kita sekarang tidak sulit untuk memahami, ya, tetapi mengimani dalam arti ikut Yesus yang sebenarnya,
ikut memanggul salib, ya, menyangkal diri, mengikut Dia bukan perkara mudah. Selamat berjuang, ikut Yesus, tetap teguh, ikut Yesus. Saudara-saudari akan mengalami kehidupan kesejahteraan baik dunia ini maupun di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus sudah menunggu kita di sana untuk mereka yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti, berikan komentar saudara sebagai sharing. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.